Menurut Anda, siapa sembahan atau Tuhannya Nabi Musa? Allah YHWH. Bukan Yesus, bukan Yesus. Allah YHWH itu namanya Yesus, paham nggak? Aduh parah. Paham nggak? Enggak, bukan Yesus. Yesus itu berdoa kepada siapa? Dirinya sendiri. Berdoa itu bos, artinya Ngasih contoh. Allah firman, berfirman kepada Allah Bapa seperti mulut Nah, kita itu ini. balik ke knalpot. Itu Seperti balik mulut lagi ke kita knalpot. ini. Ujung-ujungnya ntar. Dia kan apa? Melaporkan segala sesuatu yang dikatakan itu kan kepada pikiran. Nih, sekarang dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dia berdoa kepada Bapaknya kan? Iya, melapor dia. Karena apa? Ya kan sudah kubuka tadi ayatnya. Kejadian 1 ayat 26. Dia Nggak ada itu bukan fisik, itu bukan tubuh. Iya, dia kan waktu masih firman, waktu masih roh dia pun berfirman atau Di berbicara. mana ada kata roh di situ? 1 ayat 26 nggak ada roh di situ. Allah YHWH itu roh bro, bukan zat seperti Allah. Oh, di mana? Nggak ada YHWH itu. YHWH itu roh di mana? Tunjukin. Apa? YHWH itu roh di mana? Loh, kok di mana? Tunjukin. Iya, tunjukin. Allah Tuhannya Israel itu roh. Tuhannya Israel itu roh di mana? Tunjukin Tuhannya Israel itu. Aku bukan penghafal Alkitab. Ya, nggak bisa begitu dong. Kamu bilang Tuhan itu roh di dalam Taurat di mana? Jadi maksudmu Allah Yahweh itu apa? Nggak ada yang tahu. Tuhan Hashem itu Yahweh itu nggak berbentuk fisik jasmani, nggak ada. Oh, kau yang tidak tahu ada di dalam bahwa Alkitab. kami itu roh. Ya di mana? Di mana ayatnya? Tuhan kami itu roh di dalam Taurat di mana? Ini Bang Billy ini orang Yahudi, Pak Petualang. Kamu ketemu yang punya kitab nih. Jangan Bukan, macem-macem. Bukan, dia itu orang Indonesia yang apa, ke Yahudi-Yahudian. Sama dengan kalian itu orang Indonesia ke Arab-Araban. Yang mencuri, kamu mencolong itu Kamu kitab orang Kristen Yahudi. ke Roma-Romaan. Mana Roma? Ada saya pakai bahasa Roma. Lah iya. Kamu Kristen ke Roma-Romaan, kalau nggak ke Jerman-Jermanan. Roma aku bos, sebenarnya aku paham bahasa Roma. Kasihan deh lo. Gini, aku dikit ya, boleh masuk dikit ya. Gini, Ya, gini silakan. Pak, kalau aku baca nih Pak ya di Bible Matius 5:22, aku nih apa ya? Di sini tertulis orang yang berkata bodoh kepada saudaranya akan masuk neraka. Jadi ketika Yesus berkata bodoh nih, pasti Yesus masuk neraka nih kan? Wah, dia penguasa surga. Lo kok penguasa lo? Burama, Tuhan itu bebas kayak wong edan. Jadi terserah dia mau ngomong apa bebas. Kayak wong edan. Ini bukan maksudmu Tuhan itu roh. Dan roh Allah melayang-layang. Kalau debater Kristen Itu maksudnya. kualitasnya cuma seperti ini, lama-lama punah Kristen. Loh kok? Yang ngerti Nggak ada apa lain, debater Kristen tuh? Nggak ada lain ke seluruh Kalian orang jadi ini bingung. nggak ada Karena ilmunya kalian nih tidak orang mau ini tahu. nggak ada. Kalian kan hanya mau cari apa? Ya kamu ngeyel dari Iya, tadi kamu kau- ngeyel kalian ngeyel. Udah dijelasin. YHWH itu roh di mana Membedakan ayatnya? Allah yang berfirman dengan firman Allah pun kalian tidak paham. Firman Lah justru Allah. Mana kamu yang nggak paham perkataan dari Yesus? knalpot jadi manusia tadi kan Loh, knalpot. firman yang dimaksud di situ kan Allah, bukan firman Allah Udah yang panggil keluar lagi kan Bang Umar, Allah. panggil lagi biar knalpot ini knalpot. Knalpot pula. Oh, dia Yesus only ya. Ya? Yesus only ya Bang. Oh, saya nggak Kamu tahu Yesus apa only. only. Yang di kafan ya. Enggak, gua nanya dulu Silakan, ya, Petualang. turun dah, silakan, Terakhir nih, turun. dengerin dulu Petualang ya. Ini gampang loh. Menurut Anda, siapa sembahan atau Tuhannya Nabi Musa? Allah YHWH. Bukan Yesus, bukan Yesus. Allah YHWH itu namanya Yesus, paham nggak? Aduh parah. Bagaimana kau Makanya tadi Bagaimana ku kau bilang yang menyusun? ditempeleng. Di zaman Yang Masih Om Billy yang diludahi. ngajar.
Kasih Om Billy yang Zaman ngajar. para Astaga, nabi, Musa itu nggak kenal Yesus. di zaman para nabi itu belum ada namanya, karena itu kan masih merupakan nubuat. Ibarat Allah Kan ku bilang. Ya, di mana nubuatan itu? Allah Di mana? SWT itu kan tidak Di mana ada. nubuatan itu? Itu kan hanya dongeng. Sama dengan Allah YHWH itu di zaman Nabi itu hanya merupakan dongeng. Setelah Andaikan kau dia mendatang sepaham, menjadi manusia, andaikan maka kau terbukti. sepaham dengan Yahudi, orang Kristen tidak diludai di sana. Malah katanya kalau meludai itu mereka dapat pahala. Kalian diludai di sana. Orang Kristen diludai dengan orang Yahudi. Kenapa kau mengatakan yang YHWH mengatakan itu itu. Tuhanmu? Lo di Orang- TikTok banyak itu. Coba Ajaran- tanya itu ajaran Bang Yahudi Billy nggak itu. ada mengajarkan Kalau seperti dia enggak, Ajaran coba tanya itu. ajaran agamamu yang Kalau seperti dia itu. Kalau ada Stop dulu ya, membangkang jangan melebar. sesuatu. Ntar dulu, stop dulu ya. Ini topiknya nih. Tolong Pak Petualang buktikan dulu kalau YHWH itu adalah Yesus itu sendiri. Enggak ada ilmunya. Kira-kira ada buktinya nggak Pak? Loh, kan saya sudah buktikan tadi. Di mana buktinya Pak? Yohanes 1 ayat 1. Si Firman lagi toh. Iya. Emang ada YHWH Pak di Ada lain. ada YHWH di Yohanes 1 Pak? Allah yang dimaksud di situ adalah YHWH. Di Yohanes 1 Pak. Hah? Buktinya, Loh, buktinya kalau disebut Allah di Alkitab itu adalah Allah YHWH, bukan lu Allah nggak bisa. SWT. Itu bahasa Arab, woi. Bahasa Arab diadopsi menjadi bahasa Indonesia, Bu. Nah, Loh. Aduh, kualitasnya memang sangat rendah. Loh. Debater Kristen ini kualitasnya rendah banget, rendah banget. Ya, kalau Aduh, misalnya kamu parah. merasa dirimu tinggi, karena Oh. apa? Karena Aduh, kamu parah. merasa sudah bingung. Aduh, bener-bener Aku begini, rendah ini terakhir banget nih. kualitasnya. biar kita tes lagi nih. Bro Petualang. Ya. Bro Petualang. Sebentar dulu Pak, Bro Petualang. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Yang menciptakan Nabi Adam ya sudah jelas lah Tuhan Yesus. Yesus. Loh, kok Wong edan iku bebas. Wong edan iku bebas. kau tidak Di mana paham ayatnya yang juga menciptakan satu Adam Tuhan itu? Yesus. Mari, Di mana ayatnya yang aku menciptakan bacakan Adam itu kembali ya. Yesus? Aku baca lagi ya. Sudah aku bilang dia pendusta. Aku bacakan lagi. Iya. Kalian itu tidak paham-paham juga. Bener-bener pendusta. Ini kan ya. sudah saya buktikan tadi di 1 Yohanes 1. Enggak ada yang ayat lain 1. kayak ini makhluk Biar- kayak biar- begini, biar- enggak ada yang lain. Biar dulu, Om Billy dulu, hadapi dulu. Ayat 3. Biar diluruskan ini. Dengar saya baca ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di situ adalah Allah Firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Berarti Oke, kan ada stop. termasuk. Udah paham. Yang oke, kita lanjut ya. Yang menciptakan suaminya Bunda Maria siapa? Yang menciptakan seluruh jagat raya ini bukan hanya Yusuf atau Daud. Ya cuma satu atau doang yang Adam. saya tanya. Yang menciptakan suaminya Bunda Maria siapa? Seluruh yang tercipta di dunia ini Siapa? itu adalah Tuhan Yesus. Oke. Jadi Yesus yang menciptakan bapak tirinya ya? Yesus yang menciptakan sesuatu yang ada. Tidak Enggak Bang hanya Andi, itu. kalau Yesus itu pencipta segalanya, masa keledai aja nyuri punya orang kan nggak masuk akal gitu loh. Mana mencuri dia? Lah itu mana perintah izinnya di situ? Ada nggak perintah izinnya itu untuk izin sama yang punya? Matius 21 ayat 1 sampai 3. Pergi dia. Hah? Pergi. Wah, Yesus sang pencipta langit dan bumi, keledai aja nyolong. Gimana coba? Kabur dia. saya mah dikit-dikit doang. Yesus Ganti-ganti, nggak usah menciptakan dinaikin Adam. lagi, ganti-ganti. Ini nggak berkualitas sama sekali. Justru Kristen kasihan Iya, kita sama kurang. Kristen, mempermalukan Kristen itu sebenarnya dia itu. Nggak ada Dan itu apa-apanya. dia kurang ini, dia kurang tahu ayat ada di mana, jadi bukan tandingan kalian lah. Om Billy, kira-kira kalau orang kayak gini pergi ke Israel sana teriak-teriak yang menciptakan Nabi Musa adalah Yesus. Tuhannya Nabi Musa, adalah Yesus. Yesus. Kacau itu. Gimana Bisa itu kira-kira? diludahin. Ya Diludahin. pasti diludahin lah begitu. Kacau. Apalagi kalau pas lagi pada ngumpul hari raya apa gitu ya. Misalnya hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun ya misalnya. Bagi kan orang kan paling ceria, paling gembira ya.
Dia ngomong begitu. Yang menciptakan Musa adalah Yesus. Wah, habis. Pulang tinggal nama Ya ya. habis itu. Pasti. Selamat Ini malam, saya tuh- assalamualaikum kalau Muslim, Bang Yuda. Agama Islam, apa? Bang. Kristen Pak. Bang Yuda, Iya, Muslim, Ag- Kristen. Muslim, Ustaz Sugi. Oh, Muslim. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen ya. Teman-teman yang Kristen yang mau Kalau yang diskusi. Kristen yang pinter, kalau Kristen Sila- pinter udah nggak berani dah. Ini formasi maut. Emang ada. Emang ada. Ya itu dia kata Bang Billy. Kalau ada Kristen yang pintar udah nggak berani, formasinya udah lengkap ini. Gitu loh. Iya. Nggak berani. Kristen ini gimana ya Bang? Dipermalukan baik dari Yahudi dia dipermalukan, dari Islam dipermalukan. Tadi saya Persis. kaget. Saya kaget tadi itu ayat yang tadi yang masalah anjing tadi. Makanya saya Kenapa, langsung Bang? ingat Kak. Yang tadi yang perempuan dibilang anjing itu. Iya. Kok kaget nggak pernah dengar itu? Nggak pernah tahu. Wah, Saya malah kan taunya saya bawa itu. iya baru denger ini. Terus tadi malah saya ingat perkataan Paulus, jangan kamu menghina jangan keluar kata-kata kotor keluar dari mulutmu, malah itu saya ingat itu doang. Lah Yesus berkata-kata kotor itu. Sama orang Makanya. Yahudi apa kata dia ular beludak? Oke, Iya kan? selamat. Oke. Iblis bapakmu. Iya. Katanya Oke. Yesus nggak pernah mencemooh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Muslim Islam Kristen ya. Bang. Oh. Kristen apa Islam? Kristen nih dari suaranya mah. Dari suaranya. Tahuan. Kristen apa Islam? Pengikut jalan lurus. Bang, nanti diturunin loh kalau nggak jawab Satu, loh. dua. Bentar lah. Bang, Hmm. Islam Kristen Bang. Ya udahlah, Dah. Mbak Esti. Bye bye. Kalau naik tuh bicara atau apa? Tak apa nggak mau ngomong. Dia naik begitu lihat formasi, waduh kacau nih. Ada ahli data, Bang Gores. Iya. Ya kan? Ada ahli tukang pukul saya. Tapi tadi lucu ya yang masalah alegoris soal knalpot itu. Dia terjebak sendiri. dia Oh, yang bawa knalpot dia tadi. Jadi Ustadz Bang Zuma Bang itu Juma Ustadz Zuma tuh analogikan. pakai teknik interogasi polisi, diputar-putar Itu yang minta naik Islam, yang typing ini saya lebih tahu lah. diputar-putar ke Ustadz Zuma, dia akhirnya keceplosan deh. Knalpot menjadi manusia akhirnya. 3 Boleh juta juga itu bikin Oten konten. atau Islam Yahudi? Bang Billy udah jelas Torah itu untuk Bani Israel. Katanya Urus untuk agama seluruh umat apa? manusia Coba gitu loh. Kan ngaco itu orang. Itu ada Amorang. Naik Amorang. Yuk debat dengan saya yuk, katanya nggak level open cam. Yuk debat dengan saya open cam tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Yuk naik sini Amorang. Oke, selamat malam Rus. Selamat malam. Agama apa? Itu ada agama Kristen. Agama Kristen. Terus agama Kristen Rus? Iya Rus. Ya ya, Oh, Iya, Pak. Anda agama Kristen? itu Coba Betul. tes langsung. Kalau Anda Kristen, Enggak, Yesus- dia bilang itu. Itu siapa maksudnya? ya langsung dites saja. Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? utusan Tuhan. Oh, Muslim Berarti dia. bukan Kristen. Enggak, bisa jadi saksi Yehova. Ya, boleh. Kalau saksi Yehova enggak ini Bang Billy, enggak debat kita. Orang dia udah mengakui Tuhannya satu. Oh, Coba gitu. tes lagi satu. Ya, apa yang kalau saksi Yehova itu ya sama seperti kita sama Yahudi, apa yang mau didebatin? Coba satu lagi tes dia. Terus menurut Anda Yesus mati di tiang salib atau tidak? Saya nggak mau mati pingsan ya. Pingsan dia. Ayo, Bos, ini. Ini lagi. Mati pingsan. Kenapa ini malam banyak yang lucu sih?
Tapi tadi ya semua netizen di bawah lucu banget itu tadi masalah knalpot bener, gua aja ngakak habis-habis bener-bener Pak. Ya Rus, mau diskusi apa Rus kalau Oten? Muslim, dia Muslim. Muslim. Iya, Muslim. Cari yang Kristen dulu kita, Bang. Cari yang Kristen dulu, Bang. Nggak, sambil nyari aku mau ini kita edukasi ya, Bang Billy. Ini banyak sekali loh mengklaim itu bahwa hukum Torah itu dibagi oleh Esra Soru ya, hukum sipil, hukum seremoni, dan hukum apa lagi yang satu ya, Nah, gitu, gua udah dibagi-bagi. salah itu. Nah, sebagian udah tidak dipakai, sebagian mereka pakai lagi. Pendapat Bang Billy gimana itu seperti itu Salah. dibagi-bagi? Itu pembagiannya bukan pembagian cara orang Yahudi belajar Torah. Ya Torah itu ada aspek hukumnya. Jadi Torah itu adalah instruksi atau pengajaran yang di dalamnya ada unsur hukumnya, yaitu hukum dan mispatim. Misalnya, hukum itu hukum-hukum Torah yang sifatnya irasional, tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Misalnya, orang Yahudi rambutnya kanan kirinya itu nggak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong, itu adalah kitab imamat. Janganlah orang Yahudi itu, orang Israel memotong tepi rambutnya berkeliling gitu. Bahasa Ibrani-nya peot. Jadi nggak boleh memotong botak. Kenapa? Untuk membedakan antara penyembah berhala dengan orang-orang yang menyembah Tuhannya Abraham ya, Ishak Yakub atau menyembah Hashem. Bedanya itu karena waktu zaman dulu orang tuh harus botak supaya penyembah berhala itu botak kepalanya. Nah, Loh, itu hukum-hukum yang berarti Paulus penyembah berhala dong. Dia kan botak. Jangan ke sana, jangan. Loh, memang iya kok. jadi Begini. gitu. Jadi nanti hukum itu nggak bisa dijelaskan. Kenapa demikian? Sebagai Makasih Jibril. sebagai bukti bahwa kita menurut akan perintah Tuhan tanpa syarat. Misalnya lagi sapi lembu merah ya atau paraduma yang dipakai di bait suci untuk mentahirkan, untuk menguduskan perabotan bait suci dan para imam, orang-orang kohanim di situ. Kenapa nggak lembunya warna belang-belang tapi harus merah pekat gitu semua. Nah, itu semua unsurnya adalah hukim. Kalau mispatim jelas hukum keadilan yang ada alasannya untuk itu. Itu jadi konsentranya dua itu. Oke. Jadi kalau Torah itu hanya untuk Bani Israel gitu ya, kenapa ada tulisannya Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib, dia membatalkan hukum Taurat segala perintah ketentuannya? Kenapa dia batalkan padahal bukan untuk dia gitu loh? Bagaimana pendapatnya? Ya, Taurat itu dikatakan ketetapan ini bagi kalian adalah selama-lamanya, mime olam dikatakan. Banyak sekali dalam kitab Torah bahwa ketetapan Torah ini untuk selama-lamanya. Bagi turunanmu turun temurun selama-lamanya. Udah. Jadi kalau ada yang bilang enggak selama-lamanya atau udah dibatalkan, itu enggak benar, enggak sesuai dengan apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Tuhan. Coba kita lihat ayatnya ya, mime olam. Termasuk Yeremia 31 ya, Bang Billy ya. Apa tuh? Torah akan diletakkan ke dalam hati orang Israel tuh. Oh iya, betul. Karena Hashem itu sudah berapa kali memperbarui perjanjian dengan Pinchas, juga ada perjanjian lagi. Banyak perjanjian yang diikat antara Tuhan dengan Israel. Nah, nanti di akhir zaman itu yang tadi, kitab yang tadi akan menaruh Torah di dalam hati mereka. Jadi perjanjian baru itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Itu kan Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel tuh. Iya, Brit. Oh, berarti dibegal sama Oten dijadikan perjanjian Markus, Lukas, Iya. Yohanes gitu. Kan saya sudah bilang mereka pendusta, knalpot jadi manusia. Padahal yang kalau dibaca itu kan Torah yang akan diberikan itu. Iya. Oh, berarti dibegal sama mereka dijadikan perjanjian baru Matius, Lukas, Yohanes dan surat-surat Paulus ya. Betul. Waduh, memang kelakuan Oten ini. Brit Hadasa. Makanya kitabnya mereka nih kan aslinya kan berbahasa Yunani. Nah, begitu abad-abad kemari, Masehi kemari baru diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Jadi bunyinya apa? Brit Hadasa. Wah, jadi persis seperti yang ada di dalam Yeremia 31 nih. Ya. Israel Bet Yehuda Berit Hadasah, perjanjian baru. Nah, ini kitab. Padahal kalau
kalau kita bunyinya sefer. Kalau kitab perjanjian baru harusnya sefer Brit Hadasa, bunyinya gitu. Tapi yang di sini kan disebut perjanjian baru, yang dibarui apa, yang dibarui itu, yang perjanjian yang diberikan oleh Tuhan itu, yaitu Torah itu sendiri. Oke, Bang Billy, ada nggak sih di Torah itu ada nggak sih unsur trinitasnya gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Makanya ketika kemarin ada tuh temen kita, si Metatron itu, dia bilang kenapa orang Yahudi kalau sembahyang kok ada kata kados 3 kali, 3 kali. Jadi kenapa begitu? Itu kan trinitas. Oh, siapa bilang kados kudus di bumi, kudus di bumi, kudus di langit, dan kudus di bumi, kudus di langit, dan kudus di surga sana. Kok sama kayak Islam ya Bang? Di Islam juga ada kados-kados 3 kali. Subhana, Maha Suci, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali itu. Maha Suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu 3 kali itu. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. 3 kali kita menyebut kados-kados. Ya, itu bunyinya kados Adonai Sebaot. Jadi Kristen yang naik Kristen. kudus Tuhan yang berbala tentara. Ini lagi di Melokol bawah. Haaretz Kevodo, yang memerintah untuk selama-lamanya. Ini siapa sih ini di bawah? Mantap. Yesus Nah, memantau kalian. Di dalam Tapi dia nggak mau naik. setiap melihat angka 3 atau mendengar kata 3 itu pasti mendengar kata 3 atau melihat kata huruf 3 atau apapun yang 3 itu selalu udah ke situ. Ya sama Bang Billy, kita juga jadi korban kebodohan mereka. Orang Islam itu kan basuh tangan 3 kali, basuh rambut 3 kali, basuh kuping 3 kali, ya kan? Itu katanya trinitas juga itu bagi mereka, itu kan gendeng itu. Kita kan jadi korban nih, kita ini orang Islam atas kebodohan mereka. Bahkan saking bodohnya lagi gini, sholat Isya itu artinya sholat menyembah Yesus dari kata Isa. Oh kan? Ada yang kayak gitu. Satu lagi nih yang sering dijadikan momentum orang-orang nih ya. Mengenai dosa waris dari Bentar Bang, Adam. satu lagi kemarin ada si Wahyu siapa itu ya, itu Islam itu dari kata Isa dan kalam. Kan gendeng, pokoknya kita ini jadi korban kita ini. Kita ini jadi korban Bang Billy. Yahudi dan Islam ini jadi korban kebodohan Oten. Oke, kita ke topik baru lagi nih. Satu lagi nih Bang Billy yang sering dijadikan momentum mereka nih mengenai dosa waris dari Adam memakan buah pengetahuan itu. Di Yudaisme itu mengenal dosa waris nggak sih? Nggak ada warisan dosa mah. Tidak mengenal kita ajaran itu dosa waris. Nggak ada. Nggak ada ya. Teman-teman Karena yang itu Kristen ajaran yang silakan naik, nggak kita benar. minta yang Kristen. Justru Teman-teman yang Justru Kristen. ketika nih ya di dalam Injil Ayo, dikatakan ketika orang itu masih Ini edukasi baik loh ya, itu, sama aja kita diskusi ini, edukasi loh ini, kita tabok ini orang yang pakai ini. Terus nih Mbak Mili. ketika orang itu masih di dalam janin ya masih bakal, bahkan dia sudah ditahu lahirnya akan di sini dengan bangsa ini, lahirnya tanggal sekian, matinya tanggal sekian, dia akan hidungnya akan begini, kupingnya itu semua sudah tertulis gitu. Matinya mau di mana udah tertulis, kapan jamnya udah Takdir tertulis. itu ya Pak. Ya rezekinya udah ditentukan. Iya, Takdir, ajal, sudah maut, ditentukan. semua ya Pak De ya, udah semua ditentukan. 3 kali. Juga. Jadi ketika dia lahir itu memang tidak mewarisi dosa. Dosa itu nanti akan dia menanggung dosa sendiri ketika umur 13 tahun buat laki-laki. Sama mantep Bang Billy, persis kayak di Islam. Di Islam disebut Ya. balik. Kalau kita Kalau udah balik baru nanggung dosa dia. ya, bar mitzvah buat laki, bat mitzvah buat perempuan. Perempuan umur 12, laki-laki umur 13. Tuh, sama tuh. Kalau di Islam ukurannya Baru balik, dia- Bang. Kalau perempuan Iya. dia sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah, itu ukurannya. Biasanya itu ada ininya, ada pestanya buat mereka tuh yang bar mitzvah tuh adu selamatan.
selamatan. Wah, kita tuh apa? Torah Soroh itu digotong-gotong, dikelilingin gitu. Ada seremoninya buat itu. Karena dia udah mulai bertanggung jawab atas akan perbuatannya. Nah, ketika dia basuh lahir itu nggak nanggung dosa, nggak dianggap dosanya. Nah, nanti ketika sudah umur bar mitzvah itu baru. Oke, Bang Billy, ada pertanyaan di bawah nih. Saya bergeser dikit. Ini ada yang bertanya, bagus pertanyaannya. Kenapa katanya Yudaisme tidak percaya Nabi Muhammad? Emang tidak percaya, Bang? Oke, gini ya. Rabi saya, Rabi Tobie Singer dan juga beberapa rabi di Israel, kalau ditanya soal Nabi Muhammad itu adalah nabi. Nabi bagi orang-orang Arab dan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya sebagai nabi gitu. Kenapa demikian? Tuhan itu adil, kepada semua bangsa diberikan nabi. Misalnya kepada orang Moab ya, dia memberikan Bileam sebagai nabi. Kenapa demikian? Supaya ketika akhir zaman nanti kita kiamat, orang nggak bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, jelas saja kami tidak tahu jalan yang benar karena Engkau hanya memberikan nabi kepada bangsa Israel. Nah, kalau begitu kan Tuhan, oh iya. Nah, makanya Tuhan memberikan nabi-nabi atau penuntun-penuntun untuk menuntun orang-orang itu ke jalan yang benar. Ada jalan yang benar. Makanya setiap suku-suku, baik orang Mesir, apa itu semua punya ahli-ahli di dalam hukum untuk menjalankan kebenaran, untuk kebaikan itu ada. Oke, jadi kesimpulannya, saudara kita Yudaisme itu percaya ada Nabi Muhammad SAW, cuman tidak mengimani, tidak mengikuti ajarannya, tapi percaya ada gitu ya. Kita nggak boleh Sikit Bang maksakan Edi, loh. sikit. Ya. Saya komentari yang di bawah ini, Yesus memantau kalian. Jangankan memantau saya, memantau Kita buah ara aja salah dia. Memantau Kita yang buah ara memantau salah Yesus. dia. Nih. Orang Yahudi yang memantau Yesus karena mulai dari kemunculannya Yesus dipantau oleh orang Yahudi. Oh, ini Mesias jangan-jangan. Masa sih iya? Coba jangan yang kita pantau. Oh, ternyata nggak Mesias dia. Kenapa? Karena dia mengambil dari silsilah Jekonia. Wah, nggak bisa ini. Dari Silsilah suku Lewi ya? Jekonia yang dikutuk sama Oh, Jekonia. ya, Sikonya, anaknya Joyakin ya. Nah, Baru jam 10 nih naik ten. jadi wah nggak bisa dia jadi Mesias. Ntar aku yang naik. Jadi teman-teman kalau ada Kristen di bawah silakan naik ya, minta permintaan. Makanya nama Yoyakim dihilangkan di Matius itu. Betul. Kan udah ku bilang mereka ini penipu, pendusta. Lanjut. Bang Zuma ngomong cuma bilang gitu doang. Satu Nanti ngomong lagi gitu nih. lagi baunya. Pendus. Kita terusin Nanti, edukasi ya. Kalau ada Mereka ini kalau ada nonton pendusta penipu. Ya, kita kalau terusin udah masuk edukasi ke lagi, dalam Bang Billy. silsilah, Konten penipu. orang Bang Kristen Billy. kalau udah masuk ke silsilah itu dalam Kita Ya. terusin lagi edukasi mengenai oten itu tadi kalau udah dosa, masuk, mengenai dosa waris Ya, tadi oten ini itu kalau- mengenai menurut mereka itu sudah setiap kali untuk menebus dosa itu sudah memakai binatang dan seterusnya, tapi tidak mempan kan begitu. Terhubung ada dosa waris, maka digantilah penebusan dengan cara menebus darah manusia. Ada nggak sih ajaran Yudaisme itu dengan darah manusia begitu? nggak ada. Sikit Bang Andi Ada itu terkait paling- dengan dosa. Sikit Bang. Monggo. Bang Billy di dalam kitab Keluaran 29 ayat 14. Itu kok saya baca itu seolah-olah kulit sapi dan kotoran tai sapi jadi penebus dosa Bang Billy. Tetapi Coba daging diberapa- lembu jantan itu tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Menurut Bang Billy gimana ini? Oke, ayatnya di mana tuh? Bentar. Keluaran 29:14. Keluaran 29 ayat 14 kita lihat. Ya. Itu kalau soal darah itu dibubuhkan ke mezbah, lemaknya juga dibubuhkan di situ. Nah, kulit dan kotorannya itu yang jadi penembus dosa. Kalau saya baca begitu sih. Keluaran 29 14. Dari ayat 10 boleh dibaca itu. Nah, kalau itu penting pasti akan menjadi perhatian dari para hakam atau ulama Yahudi. Berapa? 29 ya? 29:14 ya. Dia ada keterangannya ini. 29:14. Take all the fat that cover the
entrail, jadi ambillah lemak yang menutupi bagian ini, dan the liver and the two of kidney, ginjal with the fat of them, and turn them into smoke upon the altar. Oke. Jeroan ini jadinya ya. Rest of the flesh, ya. Sisa dari daging itu, dan sisa dari daging lembu itu, bagian dalamnya haruslah dibakar dalam api di luar perkemahan. It is a sin offering, inilah korban dosa. Okay. Jadi yang jadi korban dosa apa di situ? Itu tadi yang dibakar itu kan? Dahsyat banget. Oke, selamat malam Teresia. Teresia. Tuh malah di mute, jangan di mute, Mbak. Selamat Gimana, malam Bang? Teresia. Dag. Agama apa? Ini Ih, betul nih. menjijikan suaranya suaranya. turun kau. Ih, aku aja perempuan dengar suara kau menjijikan tuh nggak? Gimana Bang Billy? Siapa itu? Entah. Ini kotoran yang mana, kata kotorannya? Nggak ada kotoran. Nggak tahu, itu diterjemahkan kulit dan kotoran harus kamu bakar habis sampai di luar kemah, itulah korban penghapus dosa. Bingung Bang Billy, mana ada kotoran? Padahal diterjemahan kotoran itu. Oke, kalau Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah do not korban penghapus find dosa. that any outside sin offering was to be burned except this. Oh gini keterangannya. Kami tidak menemukan kami tidak menemukan dimanapun tentang korban yang dibakar di luar perkemahan, kecuali di bagian sini, di bagian ini nih. Cuman bagian ini. Coba kita lihat pendapat lain. Ini bagus juga nih, aku juga baru tahu nih. Oke, selamat malam Robi. Malam, Agama apa? saya Kristen. Oke. Kita mau diskusi apa, Abang? Oh, next time. Saya tidak mau diskusi sama kalian-kalian yang selalu menghujat. Terus kamu naik Ngapain ngapain? naik? Kenapa kamu nggak Ya udah bahas? turunin ini nanti geger ini, Nggak turunin. apa-apa. Mau- Orang kayak gini. Tunggu, jangan, kasihan celananya masih melorot. Siap. Jadi Bang Robi maunya apa, Bang? Siap, Juga kamu itu kalau punya pendidikan, cara kamu itu tidak seperti itu. Harusnya bagaimana caranya, Bang? Kamu itu punya pendidikan, kamu belajar yang bagus, jangan cuman comot-comot ayat kitab suci orang. Kamu bagus. Oh, jadi maunya bagaimana, Bang? Ini kayak filmnya Susana loh. Kalau Berapa tusuk, Bang? Berapa mangkok? kamu sendiri? Gimana? Cuma jadiin mainan, silakan. Gimana, Bang? Gimana? Bahas kitab kamu sendiri, ngapain kamu bahas-bahas kitab orang? Oh begitu. Kitab saya membahas kitab Anda. Gimana itu? Kamu yang duluan atau Kristen yang duluan, Muslim itu? Ya pastilah yang belakangan membahas yang telah lalu. Kitab saya mengatakan celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu dari Tuhan. Pendidikan yang bagus, Juma. Berikan contoh-contoh yang bagus kepada umat-umatmu yang mengikutimu itu. Jangan cuman mau hina agama orang lain. Loh kok jadi hina-hina, Abang? Kan saya sedang memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya jangan tertipu. Jangan sampai dia masuk ke agama Anda, di mana agama Anda itu mengajarkan menyembah knalpot, kan gitu. Kamu keyakinan kamu, kenapa kamu harus buka room untuk bahas agama orang lain? Itu namanya manusia kurang ajar, biadab, itu tidak seperti itu beragama itu. Terus bagaimana dengan agama Anda yang mengambil istilah-istilah dari Islam? Gak ada. Loh, itu kitab Anda namanya Alkitab? Dari mana ambil kata Alkitab? Kan Oke, untuk menipu itu. Gimana? Bang Sugi.
Kan itu tujuannya menggunakan kata Alkitab di kitab Anda itu supaya menipu orang, supaya dongeng-dongeng yang ada di dalamnya itu dianggap sebagai firman Tuhan. Itu menurut kamu karena otak kamu itu penuh dengan setan, makanya gitu. Ya sudah, ya sudah kalau begitu dari mana kata Alkitab itu diambil? Cuma aku mau ngomong sama kamu ya. Kalau kamu menghina Tuhan, Juma, umur kamu itu pendek, Juma. Sama bilang sama kamu. Kalau kamu hidup di teriknya matahari, Juma, matahari yang menyinari kamu, Juma, kamu itu umur pendek, Juma. Kalau kamu menghina. Saya menghina apa? Saya menghina Kan apa? Saya kalau menghina menghina apa? Roh Kudus yang berbahaya. Ini kan dia nggak menghina Roh Kudus. Firman kau akan nyesal, Juma. Nanti kau lihat aja omongan aku hari ini. Dia kan nggak menghina Roh Kudus. Yang nggak boleh kan menghina Roh Kudus. Menghina Yesus Kristus, Tuhan kami Yesus Kristus, Juma. Yang menghina Yesus mati terkutuk siapa? Islam atau Kristen? Juma. Hari-hari aku selalu ikutin bahasa. Iya. Jawab aja dulu yang mengatakan Yesus terkutuk, mati terkutuk di atas tiang salib dipantai oleh orang Romawi itu yang mana? Siapa yang mengatakan itu? Islam atau Kristen? Kutuk. Siapa yang bilang kutuk? Siapa yang Di agama Anda, di kitab Anda Galatia 3:13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang disalib, siapa yang mati, siapa yang disalib? bodohnya kamu itu seperti itu. Jadi yang disalib ini siapa? Tukul. Makanya kamu baca itu pakai otakmu, jangan pakai Mana ada itu salah. Saya kan udah baca. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib? Makanya Juma. Loh, kok makanya? Kamu belajar aja. Ya ini saya sedang belajar. Kamu belajar aja, Nabi Muhammad punya aturan supaya. Nah ini aturannya dia mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang Kristen yang mengarang kitab sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Ayo. Kamu percaya Nabi Muhammad ya? Muhammad itu sebagai nabi ya? Yes. Percaya ya? Percaya. Kamu ikut ajaran dia ya? Yes. Jadi poligami kamu udah berapa? Istri kamu udah berapa? Oh, satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri cuma Islam. Oh, Raja Daud istrinya 8, Raja Daud. Raja Daud istrinya 8. Ya. Mana itu? Salomo 700. Malah Yusuf katanya punya istri sebelum Maria. Gimana itu? Itu Juma. Ada anaknya Yusuf bernama Yakobus, Simon. Nah, gimana itu? Biar umat-umat kamu tuh jangan tersesat ikut kamu. Lah justru saya sedang melindungi umat saya supaya jangan tertipu oleh iblis. Cuma orang selalu bertanya kamu di Al-Quran kamu nyomotnya ambilnya dari kitab orang lain. Lah ini saya sedang membahas kitab saya. Celakalah orang yang mengarang kitab dan mengatakan kitabnya itu dari Allah. Itu lagi bahas kitabmu yang bukan firman Tuhan, tapi kau katakan firman Tuhan, hanya karangan. Kamu itu ajaran sesat, Cuma sadarlah kamu. Ini hanya bisa menyesatkan orang ini, mengatakan orang salah. Kamu sendiri ngambil kata Alkitab itu ambil dari mana? Cuma berhenti. Takut dilapor 10-an. Orang sakit. Ayam sayur. Kamu yang sakit. Bahas aja tentang agamamu. Ya ini agama aku telah ku Ini kalau nggak salah seger nih ya. Ini sudah seger. Ini saya sedang bahas agamaku. Laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa manusia itu adalah Tuhan. Jangan ambil dari kitab suci kami, bahas aja agama lu. Lah, masalahnya kitab suci yang mana? Semua itu sama, hidup. Tadi yang kita bahas kitabnya Yahudi ya Bang Billy ya. Soal bakar tai sapi itu ya. Iya, kenapa kamu yang kepanasan? Kamu ngambil kitabnya orang loh, terjemahannya kitabnya orang Anda ambil loh. Aku ikut kamu itu dari awal lah, jadi aku tahu. Bagus dong, bagus. Berarti ngefans. Ada juga gelarnya Ustadz tapi mau dihina orang punya agama, mau dihina Tuhan orang. Kamu itu apa sih? Iya. Tentang Nabi Muhammad yang baik. Sekarang kenapa oten-oten pada panik ya?
Karena banyak yang mualaf itu kali ya. Pada panik Waduh. gitu. Hai, kamu nggak tahu sekarang Kristen itu udah banyak. Banyak apa dari hasil nipu? Yang mengikuti Kristus Banyak itu. dosa, banyak dosa. Banyak dosa. Itu menurut kamu. Lihat aja Ustadz aja begini caranya. Coba tunjukkan kepada saya satu debater Muslim yang jadi Kristen. Nanti Anda minta kepada saya debater Kristen yang jadi Muslim, saya tunjuk. Ayo. Banyak Debater lah. ada enggak? Banyak. Satu orang. Muhammad Kace yang kamu Muhammad Kace debater. Muhammad Kace debater Islam. Sejak kapan dia debater Islam? Jadi Kristen. Hah? Yang saya tanya debater Islam yang jadi Kristen tuh siapa? Seperti kami, Zuma misalnya kan? Ada enggak? Tapi kalau debater Kristen jadi Islam banyak. Coba tunjuk satu aja deh. Itu cuman putar balik aja, tidak Enggak, ada. saya tanya, ada enggak? Nggak ada. Oh, enggak ada. Itu buktinya. Tetapi Coba. debater Kristen banyak yang jadi Muslim. Yang mana? Valen itu tadinya sebutin. Kristen, kawannya Ade Reon. Ya. Dulu lawan kami itu Valen itu, lawannya Bang Juma Benar. juga tuh. Benar. Jadi saya sebutin satu-satu Pak De. Pak De saya sebutin ya. Ya. Mbak Indri 1, Palen Kristen. 2, Mas Andre 3, dan Cemumek 4, Christian Filipus 5. Siapa lagi ya? Vincent. Ya itu nggak terkenal lah. Yang ini 5 ini nyatai loh, Pak De. Itu Pak De. Terkenal itu Vincent, terkenal. Andre Kristen itu juga. lawan debat saya. Andre mualaf gini, print. Dia jadi kalau Muslim kamu- dia. Coba sekarang satu orang aja deh kalau memang Kristen itu hebat. Tunjukkan satu debater Muslim yang bisa jadi Kristen, tunjuk sini. Terus Siapa? kalau Ibrahim. umat Kristen dari Yang masuk Kristen itu orang-orang Islam yang goblok semua. Hanya gara-gara mimpi ketemu hantu mirip Yesus murtad. Aduh. Kristen goblok Parah. semua itu. Andalin aja bro, saya punya Ibrahim jadi buronan, si Kace di penjara, Ojong DPO, begitu-begitu. Dalam kerajaan surga supaya kamu tahu. Ini ngomong apa sih ini? Udahlah, nggak ada ilmunya nggak. Nama kamu itu cuma di Bang Billy. Udah cukup enak ngobrol sama Bang Billy aja deh. Ya. Lanjut itu tadi Bang Billy. Kalau kata Pak, Ya, jadi kalau kata Bang Billy menurut- ini, kalau kerajaannya di sorga ya di sorga aja, jangan ke dunia, gitu ya. Lanjut sama Bang Billy. Diturunin aja ini Mbak. Nggak usah, biar di putih. sini, Pak De, biar kita panas-panasin aja. Udah nanti ya dia nyela. Jadi pembahasan kacau nanti. Kalau nyala gue Jadi pampet menurut sumurnya. Ibn Ezra soal yang tadi itu yang apa kotoran itu yang harus dibakar di luar kemah dan sehingga membuat pendamaian dosa itu dijelaskan begini. Umalet khatat ya, persembahan dosa ya. Korban menghapus dosa yang disebut khatat ya, karena dibawa untuk menebus dosa. Hal yang sama berlaku untuk korban asam. Jadi ada korban khatat, korban menghapus dosa, dan ada korban asam atau korban menghapus salah ya. Jadi arti dari vechiteu et hamisbeah artinya mereka akan menyucikan mesbah dari apa? Dari kotoran yang ada di mesbah itu. Jadi harus dibakar sehingga kotoran itu akhirnya menyucikan mesbah yang tadinya sudah kotor. Gitu. Jadi bukan merujuk kepada dosanya orang, tapi lebih kepada kesucian dari kekudusan mesbah yang habis Mesbah ya. kena kotoran ya. Itu adalah mereka akan menghapus dosa dari mesbah itu gitu.